Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi, semoga seluruh makhluk hidup di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan senantiasa berbahagia dan bebas dari segala bentuk penderitaan. Semoga kita semua selalu menjadi sumber cinta, sumber sukacita, sumber kedamaian, sumber ketentraman, sumber keberkahan bagi semua makhluk dimanapun mereka berada. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, yang meliputi seluruh ciptaannya tanpa batas. Tidak ada satu makhluk pun yang tidak diliputi olehnya. Karena demikian besarnya cinta kasih Allah pada semua makhluknya, Dia tidak pernah menghukumi siapapun. Dia hanya menegur kita supaya kita segera sadar. Tuhan yang Maha Pengasih tidak pernah mengazab, tidak pernah melaknat, tidak menyediakan tempat untuk menyiksa makhluknya. Beliau dengan cinta kasih-Nya hanya mengingatkan supaya kita selalu lebih baik. Kita bersyukur hari ini kita dikumpulkan kembali di tempat yang penuh berkah. Masjid kita hari ini penuh. Dan sahabat-sahabat kita juga di rumah sudah menunggu kajian ini. Dan hari ini saya akan menyampaikan sebuah kajian yang mungkin akan mencengangkan kita. Tetapi ini dasarnya adalah Al-Quran. Dan syarat untuk mendengarkan kajian ini harus jujur pada diri sendiri. Supaya kita terbebas dari segala dogma, doktrin yang selama ini telah memenjarakan kita dan membuat kita justru tidak bahagia dalam menjalani kehidupan ini. Oleh karena itu mari kita puji Allah bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita awali kajian ini bersama-sama menyadari kehadiran Allah dalam diri. Dia Sang Maha segalanya. Dia lebih dekat melampaui dekatnya urat nadi leher kita. Dia tidak pernah jauh meninggalkan kita. Perasaan kita jauh dari Allah semata-mata karena kita sering menyimpang dari segala bentuk hidayah dan petunjuk yang ada dalam diri kita. Oleh karena itu kita mohon kepadanya, semoga kita hari ini diberikan kecerdasan, diberikan kejujuran untuk bisa memahami tanda-tanda Allah di segala ufuk dan terutama pada diri kita sendiri. Kita sapa asmanya dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita hari ini judulnya sederhana, cara mencapai nikmat Allah. Jadi saya akan berbicara cara. Kalau cara itu berarti teknis. Tapi kita harus tahu dulu, karena otak kita ini sudah tercemar oleh berbagai macam definisi dan informasi yang masuk di kepala kita. Kalau dengar kata nikmat, pasti kita akan berpikir segala urusan itu yang menyenangkan adalah nikmat. Makanya kalau makan ya bareng-bareng, kemudian banyak sekali lauk pauknya, kemudian kita bilang, aduh makan nikmat sekali. Apakah ada yang salah di situ? Tidak. Tetapi nikmat yang saya maksud di kajian ini bukan nikmat seperti yang dipahami oleh orang pada umumnya. Tapi nikmat yang saya akan sampaikan adalah istilah khusus yang digunakan oleh Al-Quran
yang definisinya mungkin berbeda dengan yang dipikirkan oleh kebanyakan orang. Karena kalau kita mau jujur ya, kita beragama kan selama ini tidak kritis. Kita tidak pernah ketika diperintahkan apapun mencari sumber referensi otentiknya. Pokoknya apa kata orang, apalagi disebut orang terpandang, ya, menggunakan baju-baju khusus, ya, dan dipandang sebagai orang yang dianggap suci, ya sudah, apapun yang dikatakannya kita langsung mengikutinya, bahkan tanpa berpikir kritis. Nah, sekarang saya mengajak kita semua, kalau ingin disebut manusia abad 21, maka harus punya ciri. Ciri manusia abad 21 itu kritis, kreatif, komunikatif, kolaboratif, dan memiliki compassion. Dia memiliki cinta kasih yang universal. Manusia abad 21 itu menyayangi semua manusia tidak berdasarkan ras, keyakinan. Ya. Kalau kita bicara agama pakai hukum feodalisme, itu zaman dulu itu. Sedangkan Al-Quran sendiri mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Jadi yang paling mulia bagi Allah dari hamba-hambanya Allah itu adalah yang paling bertakwa. Itu aja. Jadi kalau masih ada orang ya yang menuntut ingin dihargai, dihormati karena merasa dia seolah-olah punya nasab tertentu, itu sebetulnya sudah kasta itu. Dan kalau orang beragama berkasta, ingin dihormati orang lain, menganggap dirinya lebih dari siapapun, itu sebetulnya sudah melanggar titah perintah Allah dalam Al-Quran. Seorang Nabi Muhammad saja yang sudah mencapai kemuliaan yang luar biasa, bahkan akhlaknya itu akhlaknya Allah, sudah bisa tahaluk bi akhlakillah. Bahkan Allah ya menegaskan kepada beliau, kul, katakanlah hai Muhammad, innama ana basyarum mislukum, sesungguhnya Anda manusia biasa seperti manusia yang lain pada umumnya. Apa maksudnya kalimat itu? Kalimat itu mengandung arti, satu, kita sebagai umatnya tidak usah merasa kecil hati. Karena Allah yang maha adil, yang maha pengasih, maha penyayang, membuka ruang kebahagiaan bagi semua orang tanpa batas siapapun itu. Nah, oleh karena itu kembali kepada judul ini, nikmat yang akan kita bicarakan ini memiliki arti yang sangat spesial dalam Al-Quran. Yang selama ini ya kita gunakan istilah, kan suka ada ya, saya punya rumah baru, gitu. Makanya mengundang teman-teman untuk melaksanakan syukuran. Judulnya kan tasyakur bin nikmat. Suka-suka gitu? Suka. Ya. Anak lulus kedokteran, baru selesai wisuda. Kemudian mengundang orang sekampung dan judulnya biasanya tasyakur bin nikmat. Tasyakur bin nikmat itu kan artinya bersyukur atas nikmat. Gitu. Tapi nikmatnya itu anak lulus sekolah. Nikmatnya itu baru saja naik pangkat. Nikmatnya itu baru saja dapat rumah bagus. Kalau menurut Al-Quran itu semua tidak termasuk nikmat. Gak termasuk. Tapi kalau kita merasa senang ketika kita mendapatkan, itu namanya senang, itu namanya enak. Makanya saya sudah berulang kali menyampaikan bahwa senang dan bahagia saja berbeda. Senang itu mendapatkan yang kita inginkan, sedangkan bahagia itu melepaskan yang sudah didapatkan sehingga kita merasakan orang lain
mendapatkan sesuatu kebahagiaan dan kita ikut bahagia ketika kita melepaskan. Senang dan bahagia aja sudah berbeda. Senang itu mendapatkan, sedangkan bahagia itu melepaskan. Nah, mendapatkan itu adalah hak, sedang melepaskan itu kewajiban. Makanya kita dituntut untuk bisa seimbang antara hak dan kewajiban. Jadi mendapatkan itu hak, tapi melepaskan yang kita dapatkan itu suatu kewajiban. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita sudah betul-betul bisa menyeimbangkan antara hak dan kewajiban? Kan itu masalah bagi kita. Betul nggak? Pernah nggak ada orang yang perilakunya itu sudah sangat menyimpang? Dan biasanya kita sebut ini orang ini kesetanan. Pernah nggak bilang gitu? Apa artinya kesetanan? Nah itu kan kadang-kadang kita suka bicara ya tapi nggak ngerti. Kesetanan itu artinya orang ini kesifati sifat-sifat setan. Jadi sifat-sifat setan itu sedang menjelma menjadi perilaku dia. Makanya orang yang sedang menjelmakan sifat-sifat setan sering disebut kesetanan. Paham ya? Leluhur kita menciptakan dasar negara. Sila pertama itu adalah ketuhanan. Bukan Tuhan. Bukan Tuhan yang Maha Esa, bukan. Tapi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sekarang bisa mengerti ya. Kalau kesetanan berarti kesifati sifat-sifat setan. Sehingga sifat setan ini menjelma menjadi tindakan, pikiran, perilaku ya yang mewujud pada diri seseorang. Berarti bisa paham nggak ketuhanan? Apa kalau gitu? Ketuhanan berarti kesifatan, sifat-sifat Tuhan. Nah, sifat-sifat Tuhan itu menjelma menjadi pikiran, perasaan, tindakan, kata-kata, perbuatan, itu mencerminkan sifat Tuhan. Makanya manusia yang sudah mencerminkan sifat-sifat Tuhan dalam dirinya, itu disebut ketuhanan. Nah, untuk mencapai ketuhanan itu harus mengesa. Maka ketuhanan yang Maha Esa. Karena apa? Karena sifat itu melekat dalam zat. Contoh, ibu tidak bisa ke warung beli asin. Pasti beli garam dong. Betul nggak? Padahal yang dibutuhkan asin kan? Saya butuh asin. Makanya saya beli asin. Nggak mau beli garam. Padahal asin itu kan sifat. Melekat dalam zat. Zatnya namanya garam. Sifatnya namanya asin. Bisa nggak beli asin aja? Nggak bisa. Karena asin melekat dalam garam. Paham ya? Sifat itu tidak pernah bisa dipisahkan dari zat. Ngerti ya? Pelan-pelan nih ngajinya. Saya mau manis aja. Saya nggak mau gula. Nggak bisa. Karena yang dijual di pasar itu gula. Walaupun yang dibutuhkan rasanya gula bernama manis. Tetap harus beri gula kan? Karena apa? Karena sifat itu tidak bisa dipisah dari zat. Nah, kita ingin kesifatan sifat-sifat Allah. Sedangkan sifat Allah itu sudah melekat dalam wajibul wujudnya, dalam zatnya. Makanya untuk kesifatan sifat-sifat Allah kita harus mengesa dengan apa? Dengan sang wajibul wujudnya.
Ketika kita bisa mengesa dengan sang wajibul wujudnya, maka kita akan mengalami satu pengalaman rasa. Rasa itulah yang disebut dengan nikmat. Ini saya menggunakan bahasa saya ya. Nanti kita tracing dengan menggunakan bahasa Al-Quran. Ini masih menggunakan bahasa saya supaya gampang menjelaskannya. Karena kalau saya sudah masuk ke intisari dari kajian ini, belum tahu judulnya, nanti kan jadi kurang mantep. Jadi yang akan dibicarakan itu apa? Cara mencapai nikmat Allah yang akan kita bicarakan di sini adalah cara untuk ya merasakan kemanunggalan bersama Dia. Dalam kemanunggalan itu sifat-sifatnya akan terwariskan kepada kita sehingga menjadi sifat-sifat kita. Makanya manusia yang telah tersifati oleh sifat-sifat Allah disebut tahalluq bi akhlaqillah. Contohnya para nabi, para rasul. Dan kenapa mereka bisa mewarisi sifat-sifat itu? Karena mereka terus-menerus bermanunggal bersama sang wajibul wujudnya. Sehingga di situ yang disebut dengan sibgot Allah. Tercelup oleh celupannya Allah. Nah, bahasa daerah saya itu yang disebut dengan kasurupan. Jadi kasurupan itu artinya nyurup, nyerap, ya, tercelup oleh sifat-sifatnya. Makanya manusia yang sudah mencapai ketuhanan yang Maha Esa pasti akan berbuah menjadi manusia yang memiliki kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ciri orang yang sudah sampai kepada Tuhannya itu kelihatan dari perilakunya, adil dan beradab. Beradab itu dari kata adab. Ya. Adab itu sudah menjadi bahasa umum, namanya peradaban. Makanya ada negara yang dikelompokkan sebagai negara beradab. Negara yang beradab itu adalah negara yang manusianya sudah bisa menghormati manusia lain sebagaimana dia menghormati dirinya sendiri. Kira-kira berdasarkan kajian prolos saya ini, kita ini sudah termasuk beradab atau belum? Saya naik MRT di Jepang. Karena kebiasaan di sini ada salah satu anggota tur ya yang sedang nonton TikTok. Volume suaranya keras-keras. Begitu sampai di MRT, orang-orang di sekitar situ merasa aneh. Ini manusia dari mana? Karena mereka itu kalau sudah naik MRT di sana semua diam, sepi. Bahkan tidak ada yang telepon keras-keras, tidak ada. Karena kesempatan mereka untuk istirahat itu di MRT. Saking sibuknya orang Jepang. Jadi begitu sampai MRT, duduk, ya udah, ada yang tidur, ada yang diam, macam-macam. Makanya begitu ada orang yang datang, suara volume HP-nya keras-keras, mereka merasa terganggu. Akhirnya mereka mengatakan, tuh volume suara HP-mu, volume suara HP-mu. Akhirnya kita juga jadi malu. Sedangkan di kita kan biasa. Mau keras-kerasan seperti apa suara kita, biasa. Marah-marahan, biasa. Klakson kenceng-kenceng, biasa. Bahkan ngaji aja nggak pakai speaker, nggak jadi tuh ngaji. Padahal kan yang namanya baca itu yang berkepentingan yang membaca. Bukan orang lain yang mendengar. Kan membaca itu menyimak. Namanya menyimak itu harusnya pahamkan yang kamu baca. Bukan keras-keras harus didengar orang. Orang tidak berkepentingan dengan yang kamu baca. Walaupun itu kitab suci.
Karena yang mau bacakan kamu. Harusnya ketika seseorang membaca, tangkap pesan apa dari hasil bacaan, bukan ingin didengar orang sekampung. Inilah bedanya yang beradab dengan yang tidak beradab. Di negara yang beradab nggak ada caci maki, tidak ada hujat menghujat, nggak ada. Perbedaan pendapat dihargai dan dihormati sebagai bentuk ekspresi dari kecerdasan pikiran yang tanpa batas. Di kita hukum menghukum biasa, hujat menghujat biasa, bahkan menghukumi orang lain yang tidak kita kenal dianggap biasa. Betul apa tidak? Ini masalahnya apa? Karena ketuhanan belum nyurup. Sehingga kemanusiaan hilang. Ya. Makanya tempat-tempat yang dipercaya oleh masyarakat harusnya tempat peradaban. Malah di situ terjadi pelecehan seksual. Merendahkan martabat orang. Betul nggak? Ayo dong, bangkit kesadaran kita. Bangkitkan kesadaran kita. Ada apa ini? Kita punya dasar negara diproklamirkan dari tahun 1945. Kita sudah merdeka cukup lama. Tapi kita tidak pernah menyadari sesungguhnya esensi dari Pancasila itu apa? Ketuhanan. Kalau semua orang sudah tahaluk bihalakillah, sudah mewarisi kodrat ilahi, saya yakin seyakin-yakinnya, tidak ada lagi orang yang menjelekkan orang lain, merendahkan orang lain. Yang ada cinta kasih yang tanpa batas, ingin menumpahkan cinta kasih pada siapapun. Karena apa? Ketika dia melakukan itu, dia merasakan kebahagiaan. Jadi inti sarinya karena kita sesungguhnya belum mendapatkan nikmat itu. Paham ya? Makanya yang saya bicarakan adalah cara mencapai nikmat Allah. Clear sampai sini? Oke, pelan-pelan ya. Ini kecepatan masih 2 km per jam. Belum naik ya, baru pemanasan. Karena memang otaknya manusia itu seperti olahraga. Gak bisa langsung gaspol, gak bisa. Harus pelan-pelan dulu, dipanas-panasin dulu ya. Ngaji itu harus masuk akal. Ya toh? Ya. Oleh karena itu saya ingatkan kembali, kajian-kajian saya ini hanya untuk orang-orang yang mau membuka diri, yang mau berpikir cerdas, gitu. Yang masih senang dengan dogma, doktrin yang tidak jelas itu di cancel aja, jangan ikut kajian saya. Oke, lanjut. Bapak Ibu, jujur ya, sehari semalam Bapak Ibu baca Ihdinas Shiratal Mustaqim berapa kali? Jujur ya, berapa kali? Banyak kali kan? Ya. Kalau sholat yang wajib aja 17 rakaat, setidak-tidaknya setiap rakaat baca ini kan, sehari semalam baca 17 kali. Belum lagi sholat-sholat sunnah. Luar biasa bukan? Tapi pertanyaannya, setiap kita membaca Ihdinas Shiratal Mustaqim, pesan apa? Kesadaran apa yang muncul dalam diri kita? Kalau kita hanya membunyikan kalimat ini terus menerus, terus apa bedanya kita dengan robot? Apa bedanya kita dengan AI? Bahkan sekarang semua persoalan hidup bisa dijawab AI. ChatGPT. Bahkan mahasiswa dikasih tugas apapun pasti tanyanya ChatGPT. Makanya saya khawatir ya, sistem pendidikan sekarang ini justru semakin tumpul cara berpikirnya. Kenapa? Setiap kali ada pertanyaan langsung ya menggantungkan diri pada jawaban-jawaban yang sudah disediakan oleh data yang ada di dalam AI. Kesempatan untuk mengembangkan pola pikir nyaris tidak ada.
Sehingga terjadi ketumpulan pola pikir. Itu yang disebut dengan brain rot. Otak manusia mengalami ketumpulan. Akibat apa? Dikit-dikit tanya Google. Tetapi banyak yang tidak sadar. Bahkan banyak yang tidak khawatir dengan itu. Ya. Lanjut. Ihdinas syiratal mustaqim. Tunjuki kami ke jalan yang lurus. Syiratal mustaqim. Saya sebetulnya lebih suka syiratal mustaqim itu jangan diterjemahkan. Biarkan saja karena itu bahasa Rob. Itu bahasa Tuhan. Bukan bahasa Arab. Quran itu bukan bahasa Arab. Bahasa Rob. Bahasa Tuhan. Ihdinas syiratal mustaqim itu bagus kalau dibiarkan saja. Tunjuki aku ke syiratal mustaqim. Itu aja. Karena kalau diterjemahkan, terjemahan itu akan membuat kita jadi punya makna sendiri. Betul nggak? Makanya di dalam kebanyakan terjemahan, syiratal mustaqim diterjemahkan jalan yang lurus. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Asal kita tidak membuat definisi sendiri tentang jalan yang lurus itu. Coba, begitu dengar jalan lurus, Bapak Ibu yang terpikir apa? Jalan lurus, itu aja kan? Sehingga kata-kata jalan yang lurus sudah membatasi makna yang terkandung dalam Al-Quran yang sangat dalam itu. Hilang makna, kedalaman maknanya. Oke. Apakah boleh diterjemahkan jalan yang lurus? Boleh. Tapi tanya lagi Quran. Quran, sebetulnya syiratul mustaqim itu apa? Nah, boleh. Tapi tanya lagi Quran. Kan tafsir Quran bil Quran. Nah, Quran menjawab, syiratul mustaqim versi Quran. Awas ya. Versi Quran ya. Bukan versi persepsi. Bukan persepsi manusia. Syiratul mustaqim itu adalah syiratal lazina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat kepada mereka. Berbeda sekarang. Tadi ketika belum dikasih tahu syiratal mustaqim itu apa, syiratal mustaqim itu jalan yang lurus, yang terpikir oleh kita jalan lurus. Betul? Nah sekarang kita punya pemaknaan yang lebih dalam. Syiratal mustaqim itu ternyata jalannya orang-orang yang telah dianugerahi nikmat kepada mereka. Clear sampai sini? Dengan pemaknaan yang semacam ini kan timbul pertanyaan pada diri kita, apakah saya termasuk orang-orang yang dianugerahi nikmat itu? Kan gitu. Awas jangan buru-buru. Dan kita harus tanya lagi Quran. Quran, siapa-siapa saja yang dianugerahi nikmat itu? Apakah orang tua yang tadi anaknya lulus kuliah? Apakah tadi orang yang baru punya rumah bagus? Apakah orang yang baru saja jadi pengantin baru? Apakah itu yang disebut dengan orang yang dapat nikmat? Nanti Bapak Ibu akan tercengang. Kenapa? Karena selama ini kita menggunakan kata nikmat itu terlalu umum. Tapi kita menganggap seolah-olah itu adalah perintah agama. Oke, lanjut dulu. Jadi syiratul mustaqim apa? Jalannya orang-orang yang telah dianugerahi nikmat. Masa tidak bertanya ibu bapak, saya termasuk enggak ya yang dianugerahi nikmat? Kalau kita termasuk yang sudah dianugerahi nikmat, berarti kita sudah ada di syiratal mustaqim. Belum selesai ini surat Al-Fatihah. Kan masih ada dua lagi. Goiril magdub. Bukan jalannya orang-orang yang magdub, dimurkai. Waladolin, bukan jalannya orang-orang yang sesat. Ulangi ya. Ini penegasan aja.
Shiratal mustaqim itu jalannya orang-orang yang dianugerahi nikmat. Belum selesai ya. Yang dianugerahi nikmat itu siapa? Nah, tetapi ayat ini menegaskan bukan jalannya orang yang dimurkai dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Saya bahas dari belakang dulu deh. Ibu bapak pernah nggak tersesat? Pernah. Kapan? Saat kita berjalan, tetapi kita tidak tahu jalan. Setuju ya? Setuju ya? Oke. Orang yang tersesat, jahat apa tidak? Kan belum tentu. Belum tentu. Masa cuma karena tidak tahu jalan, lalu salah alamat, masa disebut orang jahat? Tetapi otak kita kalau dengar orang ini sesat, pikiran kita itu jahat banget gitu orang. Betul atau tidak? Ulangi. Pernah nggak Bapak Ibu tersesat? Oke. Ke Jakarta, ya, cari alamat. Satu, Bapak Ibu tidak diantar oleh orang yang tahu, nggak ada penuntun jalan. Berangkat aja sendiri. Jujur ya. Walaupun tersesat tapi ujungnya nyampe kan kita. Betul nggak? Sama seperti Bapak Ibu mau ke masjid ini. Mungkin ada yang tersesat ya, yang baru. Betul nggak? Jahat nggak orang itu? Belum tentu. Belum tentu. Cuma dia tidak tahu jalan. Jadi sebetulnya orang itu bisa tersesat sebabnya cuma satu. Gara-gara tidak tahu jalan. Nah, orang yang tidak tahu jalan kewajibannya apa? Satu, minta tolong pada penuntun jalan. Tapi penuntun jalannya harus orang yang tahu. Awas ya. Jangan minta dituntun jalan sama orang yang tidak tahu. Karena orang buta tidak mungkin bisa menuntun yang buta. Di perempatan aja yang buta kan di belakang. Betul nggak? Yang meleknya di depan. Itu yang suka minta-minta, nggak ada, buta dua-duanya. Dan tidak ada yang buta di depan, yang melek di belakang. Selalu yang buta itu di belakang. Nah, kalau masih buta, belakang aja. Ini buta di depan terus, bahaya. Nah, ini kan bahayanya ketika yang buta di depan terus. Udah gitu menganggap dirinya tahu. Padahal dia itu tidak tahu. Cuma dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Tapi sok tahu, diberitahu tidak mau tahu. Kalau bicara seperti yang paling tahu. Ini masalah. Dan kita beragama selama ini terus terang ya. Siapa aja yang ngomong asal ke Arab-Araban dianggap agama. Lalu agama itu sudah identik dengan Arab gitu ya. Makanya kalian kalau minum cap kaki 3 kan ada tulisan kayak Arab. Cap kaki 3. Itu tulisan Arab, langsung minum kan kalian? Betul nggak? Merasa lebih sehat lah gitu ya. Itu bagus ya. Itu karena afirmasi. Karena masyarakat percaya kalau Arab itu lebih sakti, maka ditulis pakai tulisan Arab. Seolah-olah itu lebih mujarab daripada ditulis pakai bahasa Sunda. Coba ditulis cap suku tilu. Betul nggak? Udah gitu tulisan Sunda, secara market tidak marketable itu. Ini kan masalah psikologi market itu, ya. Ini masalah psikologi pasar itu. Ya, ini saya kebetulan ngajar mata kuliah entrepreneur di universitas, jadi ngerti sedikit lah urusan seperti itu. Nah, kita fokus dulu ke sini. Jadi orang yang sesat itu siapa itu? Orang yang tidak tahu jalan. Tapi kalau dia berani sesat, nyampe nggak di tujuan? Nih, ada dari Bogor, tadi ada Tangerang. Pertama kali kan ke sini? Karena berani sesat, nyampe di sini. Pertama tanya penuntun jalan, namanya Google Map. Yang kedua tanya orang, namanya juga orang tidak tahu, ya tanya dong. Betul apa tidak? Nyampe enggak?
Setuju nggak dengan saya? Hanya yang berani tersesat, yang tidak akan pernah tersesat. Setuju ya? Oke. Yang takut tersesat nih, mau berangkat dari Tangerang, takut tersesat nih. Nyampe nggak di sini? Keluar kamar aja enggak. Ini pengumuman dari saya. Semua yang takut tersesat selamanya tersesat. Setuju? Oke. Agak cerdas ya, agak cerdas. Makanya ini bagus kalau kajian jam segini ya. Apalagi tadi sarapannya salmon gitu ya. Mungkin bisa lebih cepat ya gitu. Ya nggak apa-apa, cireng juga nggak apa-apa. Tapi cirengnya ada salmonnya ya. Udah lanjutkan dulu. Ya biar hidup ya kajiannya. Ngaji itu harus hidup, harus bahagia ya. Karena kita mau cerita sesuatu yang penting. Yang saya ceritakan ini hal penting. Bukan ecek-ecek ya. Oke lanjut. Jadi orang sesat itu ngerti ya sekarang. Orang yang berjalan tetapi dalam perjalanannya dia tidak tahu jalan. Tapi karena dia berani tersesat, maka dia pasti di perjalanan akan tanya. Nyampe gak? Nyampe. Jadi sebetulnya orang itu sesat gara-gara satu. Gara-gara belum tahu. Apakah orang yang belum tahu itu jahat? Tidak. Belum tahu, belum belajar. Jadi orang itu tersesat gara-gara belum tahu. Clear sampai sini? Oke. Nah siapa Al-Maghdub itu? Al-Maghdub ini orang yang dimurkai. Dimurkai siapa? Kan kita selama ini kalau ada kata dimurkai Allah. Selalu begitu kan? Betul nggak? Masa Allah murka? Masa Allah yang maha pengasih, maha penyayang disifati oleh sifat-sifat kita? Itu Allah versi kita. Allah yang kadang-kadang katanya akan baik sama kita kalau kita baik pada dia, tidak baik sama kita kalau kita tidak baik pada dia. Itu Allah versi kita, bukan Allah sejati. Allah sejati tidak tergoda. Kamu baik, tidak baik, Allah tetap baik pada kamu. Makanya Allah bilang, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Kalau kamu ingin disebut perbuatanmu itu perbuatan baik, lakukan cara melakukannya seperti aku melakukan kebaikan kepadamu. Dasar Allah melakukannya cuma satu, cinta. Masa Allah punya kebencian? Karena kamu tidak taat kepadaku, aku murka sama kamu. Masa begitu? Awas. Itu Allah versi kita. Itu bukan Allah yang sejati. Makanya disinilah pentingnya kita kenal pada Allah yang sejati. Kalian itu kok tega ya? Allah yang sejati ini kemudian disifati oleh sifatmu. Saya akan baik sama kamu kalau kamu baik sama saya. Sifat siapa? Sifat siapa? Kita. Sifatmu. Paham ya? Masa Allah disejajarkan dengan sifatmu yang kayak gitu? Yang masih terjebak oleh dualitas? Allah itu terbebas dari dualitas. Dia maha ganjil. Oke.